Ramadan dan Perang Badar. Setelah umat Islam mengalami intimidasi, kesulitan, dan duka meninggalkan kampung halaman mereka di Makkah, meninggalkan harta dan keluarga di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan rencana penyergapan kafilah Quraisy. Hal itu merupakan respon dari permusuhan yang mereka lakukan selama ini. Para sahabat Muhajirin dan Ansor pun berkumpul dan bersiaga melakukan penyergapan. Namun, rencana dan persiapan matang bukanlah sesuatu yang pasti terjadi. Manusia sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hanya mampu berencana, namun Allah Azza wa Jalla melakukan apa yang Dia kehendaki. Penyergapan gagal. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb berhasil melarikan diri. Malah Quraisy berbalik melakukan persiapan matang untuk berperang. Mereka hendak memberi pelajaran kelompok kecil kaum muslimin agar orang-orang sejazirah Arab jangan pernah meremehkan Quraisy. Begitu kata Abu Jahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya keluar dari Madinah pada tanggal 12 Ramadan tahun 2 Hijriah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan setiap kaum muslimin untuk ambil bagian menuju Badar, karena keberangkatan ini hanya bertujuan menyergap kafilah Quraisy, bukan untuk berperang. Hanya untuk menghadang kafilah yang membawa 1.000 unta, 50.000 dinar emas, dan hanya dijaga oleh 40 orang. Tentu saja, hal ini sebagai balasan dari perbuatan Quraisy yang telah merampas harta mereka selama di Makkah. Namun sayang, rencana ini berhasil diketahui Abu Sufyan. Ia pun mengubah rute kafilahnya. Mengetahui pergerakan umat Islam dari Madinah, Quraisy segera menyiapkan pasukan besar untuk berperang. Mereka membawa 1.300 pasukan, 600 diantaranya pasukan berbaju besi dan 100 diantaranya penunggang kuda. Mereka juga membawa unta dalam jumlah yang besar, sementara kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang. Ada pula yang mengatakan 319 orang. 83 diantaranya adalah kaum muhajirin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk khusyuk bermunajat kepada Rabb-Nya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Penolong. Beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil Islam, la tu'bad fil ardi. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak akan ada lagi yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Hadis riwayat Muslim nomor 1763. Dalam riwayat lain, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhaddaka wa tukadzibu rasulaka. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani. Allahumma akhinhumul ghadat. Ya Allah, inilah Quraisy. Mereka datang dengan segala kesombongan dan kebanggaan mereka. Mereka menantangmu dan mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, karuniakan kemenangan yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pada pagi ini. Sirah Ibnu Hisham, jilid 3 halaman 164. Sampai-sampai rida beliau terjatuh dari pundaknya karena begitu tingginya beliau mengangkat tangannya ke arah langit. Melihat keadaan demikian, Abu Bakar merasa tak sampai hati. Ia taruh kembali rida Nabi SAW di atas pundaknya dan mendekapkannya. Kemudian Abu Bakar berkata, Wahai Nabi Allah, munajatmu kepada Rabb-Mu telah mencukupi. Dia pasti memenuhi apa yang Dia janjikan kepadamu. Nabi Muhammad SAW pun keluar dari tendanya. Kemudian membacakan firman Allah Azza wa Jalla,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Quran Surat Al-Qamar ayat 45. Perang besar pertama ini pun dimenangkan oleh kaum muslimin. 70 orang-orang musyrik tewas di medan Badar. Di antaranya mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Dari pihak kaum muslimin, 14 orang menemui syahidnya, 6 orang muhajirin dan 8 orang ansor. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ar-Ruhiqul Makhtum, karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, halaman 197 sampai 201. Kemenangan ini benar-benar berdampak positif terhadap kaum muslimin. Ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran orang-orang yang beriman. Orang-orang Arab pun segan terhadap negara Madinah, sebagaimana juga orang-orang Quraisy tidak lagi meremehkan kaum muslimin dan terus-menerus menganggap mereka lemah.